Oke, kembali lagi di channel saya. Kali ini betul-betul santer terdengar. Memang belakangan ini Bu Puan dan Mbak Megawati menolak hak angket karena mereka bilang untungnya apa, maknanya apa ya, dan langsung diserang kubu Anies Baswedan. Ayo kita lihat beritanya, let's go. Pergerakan mereka semakin hari semakin tidak jelas, semakin nyasar kemana-mana, semakin tujuannya hanya ingin membuat kekacauan, saudara. Bayangkan, para pendukung Anies Baswedan sekarang itu mengeluarkan statement, bahkan secara serius dibahas oleh Edi Mulyadi selaku pendukung Anies Baswedan, dan di pembahasan itu di thumbnailnya dikatakan, jangan percaya DPR, Dewan Pengkhianat Rakyat, turunkan Jokowi, Puan rayu Mega, hak angket layu sebelum berkembang. Jadi yang dianggap benar itu hanya yang ingin mereka lakukan. Betul. Kalau yang ingin orang lain lakukan itu salah total. Yang dianggap benar itu adalah pikiran mereka, pikiran orang lain salah total. Gobloknya ini nih ya, piciknya ini nih. Coba sekarang itu udah mulai nyasar kemana-mana loh, dia serang semuanya. Pak Mahfud MD diserang, Ibu Megawati diserang, semuanya diserang, pendukung 03 diserang. Jadi yang berbahaya ini di dalam situasi kayak gini tuh, di dalam situasi hari ini itu para pendukung Anies Baswedan yang memaksa untuk supaya Anies menang, memaksa lah untuk supaya Anies menang. Bagaimanapun caranya, kalau tidak menang maka berbuat kekacauan solusinya, berbuat rusuh solusinya. Emangnya negara ini punya nenek moyang lu? Emangnya yang punya pikiran itu hanya kelompok ente? Iya. Yang lain pendosa ya. Coba kita dengarkan sama-sama nih kehaluannya. Bagian dia benar gitu ya. Saya sedang di pinggir sungai, ngabuburit sambil nunggu maghrib ya. Enak suasananya. Megawati masih mempertimbangkan berbagai hal sebelum mengambil keputusan terkait wacana hak angket. Aduh, ya kan. Apalagi sih Mbah gitu kan, kita bilang. Apalagi pertimbangannya, kalau pertimbangannya semata-mata untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan rakyat, untuk membongkar praktek curang, culas ya, dan yang paling penting penyalahgunaan kekuasaan kewenangan presiden untuk memenangkan pasangan 02, maka udah nggak usah banyak lagi pertimbangan ini itu, harusnya kan begitu ya. Sesudah itu menunggu pelantikan Oktober juga mungkin ada banyak dinamika sehingga kemudian tidak mau buru-buru. Bayangkan kalau terjemahan kalimat ini, kata Mahfud ini, menunggu Oktober pelantikan. Pelantikan siapa? Berarti pelantikan pemenang. Pemenangnya siapa? 02. Kalau sudah presiden dilantik, Anda mau apa? Anda mau apa? Coba deh ya. Mahfud, Mega ya, mau apa? Saya mau kasih perspektif deh buat para pendukung 03 ya, para pendukung 03, para simpatisannya segala macam 03. Kalau presiden sudah dilantik pada 20 Oktober ke depan, kalian bisa apa? Kalian mau apa? Lawang masih dalam proses seperti sekarang saja. Setiap gerakan kita, gerakan kalian, gerakan kita, gerakan saya, gerakan semua, mau segala macam pernyataan sikap, mau sih tidak percaya, kecaman, apalagi ya, bahkan aksi-aksi di DPR, di Bawaslu, di mana lagi, di KPU, itu dicuekin kok. Itu masih bagus loh, cuma sampai tahap dicuekin. Kalau sudah diangkat, maka presiden terpilih yang diangkat tadi punya kewenangan untuk mengambil tindakan-tindakan yang lebih keras dan tegas. Takut kali ya. Anda jangan lupa, Prabowo punya track record menghilangkan orang, jangan lupa ya. Dan itu kata dia sendiri dari mulutnya dalam salah satu acara internal mereka, dia sempat menunjuk kepada Sawung Jabo, kepada Budiman Sujatmiko, ya dulu kalian saya kejar-kejar ya, tapi kan saya sudah maaf ya, sorry ya kan begitu. Dia mengakui dikejar, mengejar-ngejar, menculik, bahkan sampai sekarang 13-14 nyawa belum jelas.
Bahkan Agung Gumelar sewaktu masih gencar menyerang Prabowo, video khususnya menyebutkan bagaimana orang-orang itu dihilangkan. Saya tahu bagaimana cara menghilangkannya, saya tahu di mana mereka dihilangkan dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, terutama pendukung 03, kalau emak kalian Megawati mengatakan masih nunggu pelantikan, aduh bisa apa gitu loh. Bisa apa-apa. Sekarang aja cuma dicuekin loh. Nanti ke depan kalau kita protes, bersuara, bergerak segala macam, bukan cuma dicuekin, bro. Kalau sekarang ini ibaratnya anjing menggonggong kafilah berlalu, dicuekin aja, kafilah rombongan lewat aja. Kalau nanti bukan mustahil anjing menggonggong kafilah, ambil batu, ambil kayu, ditimpuk, dipukuli, aduh, nauzubillah min zalik ya. Bukan mustahil, saya tidak berani memprediksi. Saya bukan penerawang kan, saya bukan dukun, nggak bisa melihat masa depan. Tapi saya katakan ini bukan mustahil akan terjadi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oke. Ya kan? Udah nggak beraturan kan? Semuanya pada akhirnya ditabrak, diserang kan? Ini namanya psikologinya terganggu. Psikologinya udah terganggu tuh. Banyak para pendukung Anies Baswedan yang psikologinya terganggu, saudara. Gara-gara kalah jagoannya. Pantesan dari kemarin yang mereka teriakan adalah parlemen jalanan, pengadilan rakyat dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa tujuan mereka adalah kekacauan. Bahwa tujuan mereka adalah keributan. Bukan ingin hasil yang bagus dari proses pemilu ini. Ingin kekacauan, ingin keributan. Sikap-sikap mereka itu ditopang atas kemarahan, ditopang atas kekecewaan, bukan kesadaran penuh sebagai seorang insan yang punya jiwa kesatria, yang siap menerima kekalahan bila kalah dan siap menerima kemenangan bila menang di dalam sebuah kompetisi. Dan dari kemarin saya memprediksi, oke lah PDIP itu tidak satu suara para elit partainya sekarang. Tapi siapa yang lebih akan diterima pernyataannya selain daripada Ibu Puan Maharani? Hasto mau dipercaya sebagai ucapannya perwakilan partai PDIP? Ya kalau perbandingannya, kalau dibandingkan dengan kader yang di bawah, ya iya Hasto lebih akan dipercaya sebagai statementnya mewakili statement partai. Tapi kalau dibandingkan dengan Ibu Puan, dan sampai detik ini loh, Puan Maharani mengeluarkan statement-statement yang kita tidak melihat. Beliau akan menyetujui hak angket, akan mendorong hak angket. Karena urgensinya apa? Udah, terimalah kekalahan sebagai kekalahan. Jadi pendukung Anies ini jangan maksa. Semua harus diatur oleh mereka. Pikiran orang lain harus sama dengan mereka. Kebenaran itu harus versi pikiran mereka. Gerakan yang waras itu, yang benar itu harus versi pikiran mereka. Kalah, ngoyo, ngotot, nah psikologi terganggu ya akhirnya ya kayak gini lah. Wah, itu dia ya. Gawat memang kalau udah realita tidak sesuai dengan keinginannya, membuat cerita sendiri, pikirannya pun terganggu, emosi, kecewa, semua campur ya. Jadi semua dilakukan segala cara untuk keinginannya tercapai gitu kan. Gawat itu ya, gawat. Oke, itu sekian video dari saya. Wah.